Oke guys, ini sih gila ya. Akhir-akhir ini berita tentang IKN dibanjiri berita tentang ini. Investasi menjadi topik hangat perkara pembangunan ibu kota Nusantara. Padahal saya berharap banget IKN menjadi kota yang bisa dibanggakan di masa depan seperti Singapura, Tokyo, bahkan Dubai. Jadi kita harus paham ya guys, pembangunan IKN hingga tahun 2024 yang sekarang sudah menyedot anggaran dari APBN tembus 75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran IKN, sekitar 466 triliun. Ini adalah mega proyek terbesar di Indonesia abad ini, bukan proyek sembarangan. IKN bukan hanya anggarannya yang sangat-sangat besar, tapi IKN juga jadi jawaban semrawutnya kota Jakarta sekarang seperti macet, banjir, semrawut, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Jadi pembangunan IKN ini pasti menjadi sorotan banyak publik dan banyak kalangan. Apalagi negara kita adalah negara demokratis yang sangat bebas berpendapat. Bukan hanya masalah positifnya, tapi juga masalah negatifnya. Inilah IKN dengan segala pro kontranya. Tapi balik lagi guys, ini bangunan yang dibangun manusia, pasti terdapat impact negatif atau positif. Jadi wajar aja. Tapi guys, kita coba kulik ya, kenapa investasi di IKN ini masih minim. Coba kita belajar dengan negara lain yang mendapatkan investasi besar. Dan apa sih yang harus dilakukan IKN untuk menarik investor agar tertarik investasi di IKN? Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke guys, investasi IKN masih minim. Mega proyek negara Indonesia ini yang sangat menyedot banyak anggaran APBN Indonesia ini. Salah satunya pemberitaan tentang minimnya investasi di ibu kota Nusantara yang sekarang belum jadi saja sudah sekeren ini. Coba guys, kita mulai pembahasan ini dari sejarah IKN terlebih dahulu. Gagasan awal pembangunan IKN ini dimulai dari 17 Juli 1957. Presiden Soekarno pertama kali mencetuskan ide pemindahan IKN dari Jakarta. Beliau memilih Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai lokasi yang potensial dengan tujuan pemerataan pembangunan dan menunjukkan kemampuan Indonesia membangun IKN yang modern. Dalam perkembangannya, ide atau gagasan ini pada Orde Baru muncul wacana pemindahan IKN ke Jonggon, Jawa Barat pada tahun 1990-an. Waktu isu ini muncul, banyak banget tuh orang berlomba-lomba membeli lahan di kawasan ini. Namun wacana ini tidak terlaksana guys. Jadi banyak orang yang kena prank. Gagasan ini berlanjut pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo mulai mencari lokasi calon IKN. Yang sangat santer terdengar pada waktu itu adalah di Kalimantan Tengah. Mungkin banyak orang yang kena prank ya waktu ini ya, karena memang isunya sangat kuat sekali kalau Kalteng akan menjadi IKN. Tapi pada akhirnya Presiden Joko Widodo mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru. Dan pada akhirnya pembangunan IKN Nusantara mulai menunjukkan keseriusannya. Pada tanggal 29 Agustus 2022, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, menandai dimulainya pembangunan IKN Nusantara. Selanjutnya mulailah pemilihan nama ibu kota dan nama Nusantara dipilih karena mencerminkan persatuan bangsa dan kekayaan budaya Indonesia. Memiliki makna historis karena pada masa lampau Nusantara digunakan untuk merujuk kepada wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, apa sih tujuan pemindahan ibu kota? Yang pertama, mempercepat pemerataan pembangunan. Jakarta dianggap jenuh dan memiliki berbagai macam masalah yang kompleks. Diharapkan pemindahan ibu kota dapat mendorong pembangunan di luar Jawa. Yang kedua, mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. IKN Nusantara dirancang sebagai kota cerdas, hijau, berkelanjutan, serta menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Dan tentunya untuk membangun mega proyek IKN ini mempunyai tantangan yang sangat-sangat luar biasa, seperti dibutuhkan dana yang besar untuk pembangunan IKN Nusantara, membangun ekonomi baru di IKN, memindahkan puluhan ribu ASN ke IKN,
menjaga kelestarian lingkungan di IKN yang dulunya adalah hutan produksi. Oke, sekarang kita coba belajar atau berkaca dengan Singapura. Kenapa Singapura? Karena menurut saya kota Singapura nggak langsung sekeren dan semodern sekarang. Singapura dulunya adalah sebuah provinsi di Malaysia dan sempat menjadi kawasan nelayan kumuh dan tempat nongkrongnya bajak laut. Tapi sekarang kalian bisa lihat perusahaan besar berbondong-bondong buka kantor di kota tersebut. Nah, ini juga sama dengan IKN. Dulunya hanya kawasan hutan produksi di kawasan perkampungan transmigrasi dan sekarang dibangun calon ibu kota negara Indonesia yang akan menjadi kebanggaan Indonesia. Memang terdapat perbedaan dari dua kota ini. Yang pertama, Singapura diuntungkan dengan letak geografisnya di jalur perdagangan tersibuk di dunia. Dan IKN berada di kawasan yang mempunyai letak geografis di tengah-tengah Indonesia. Dan di IKN dipenuhi sumber daya alam yang sangat melimpah seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Satu lagi alasan saya kenapa saya membandingkan dengan Singapura. Karena Singapura berada di Asia Tenggara dan menjadi pusat keuangan global. Mempunyai hubungan perdagangan yang luas dan lingkungan bisnis yang sangat kondusif. Suka nggak suka, Singapura menjadi pesaing Indonesia dan IKN. Apakah IKN dapat bersaing dengan Singapura yang menjadi kiblat perekonomian dunia dan pada akhirnya investasi berbondong-bondong datang ke IKN dan mengantarkan IKN menjadi kiblat kota-kota di dunia nantinya? Sebelumnya kita coba intip langkah-langkah Singapura yang mengantarkan Singapura menjadi kota seperti sekarang ini. Singapura telah mengalami transformasi yang sangat-sangat luar biasa dari negara terbelakang menjadi salah satu negara maju di Asia dalam waktu singkat. Beberapa langkah kunci yang berkontribusi pada kemajuan Singapura adalah: yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura selama 31 tahun, memainkan peran penting dalam memajukan negara ini. Visi dan kepemimpinannya sangat jelas, fokus pada meritokrasi, disiplin, dan anti korupsi. Menjadi landasan transformasi Singapura. Ini adalah landasan awal Singapura menjadi negara seperti sekarang ini. Maju, keren, modern, bersih, dan tertib. Yang kedua, strategi pembangunan yang jelas. Pemerintah Singapura menerapkan strategi pembangunan yang terencana dan terarah. Mereka fokus pada pengembangan industri, pendidikan, dan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan ekonomi yang berfokus pada ekspor. Singapura mengadopsi strategi industrialisasi ekspor. Singapura menarik investasi asing dan mendorong manufaktur produk bernilai tinggi untuk ekspor. Pelabuhan dan bandara di Singapura dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan logistik utama. Dan ini terbukti, pelabuhan di Singapura adalah tergolong pelabuhan terbesar, tercanggih, dan bandara canggih Singapura telah dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia selama 8 tahun berturut-turut pada 2014 sampai 2021 oleh Star Trek World Airport Airways. Bandara ini terkenal dengan fasilitasnya yang modern, layanannya yang prima, dan keunikannya yang tiada duanya, guys. Keempat, investasi dalam pendidikan dan sumber daya manusia. Singapura menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua rakyatnya. Sistem pendidikan dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan yang dibutuhkan untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kelima, penegakan hukum yang ketat dan sistem pemerintahan yang bersih. Singapura terkenal dengan penegakan hukum yang sangat ketat dan budaya anti korupsi. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan bisnis. Yang keenam, infrastruktur yang modern dan efisien. Singapura berinvestasi dalam infrastruktur kelas dunia, termasuk jalan raya, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi publik. Infrastruktur yang modern ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi. Singapura menganut kebijakan perdagangan bebas dan menarik investasi asing. Hal ini membantu negara ini mengakses pasar global dan teknologi baru. Yang kedelapan, adaptasi dan inovasi. Singapura terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan berinovasi untuk tetap kompetitif. Negara ini juga sampai di titik fokus pada pengembangan industri baru dan teknologi mutakhir. Dan yang terakhir, perlu diingat bahwa kemajuan Singapura tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari upaya berkelanjutan selama beberapa dekade.
Keberhasilan Singapura tidak bisa didapat secara langsung, direplikasi di negara lain karena dipengaruhi oleh kondisi yang unik. Oke guys, kita sekarang kembali ke topik IKN. Kenapa investasinya masih sedikit? Atau bisa dibilang masih sepi? Saya sebenarnya ketawa melihat berita seperti ini. Karena ini menunjukkan bahwa kita belum bisa menjadi pribadi yang sabar. Karena IKN ini masih dalam fase pembangunan dan pemerintahan saja belum terbukti benar-benar pindah dan mengantor ke IKN. Lah kok bisa bicara investor? Sekarang coba kita mulai dari rencana penduduk IKN. Direncanakan mencapai 1,9 juta jiwa. Tapi perlu diingat guys, ini baru rencana. Dan sekarang atau saat ini jumlah penduduk lokal di kawasan ibu kota negara IKN Nusantara belum dapat dipastikan secara pasti karena masih dalam tahap awal pembangunan. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar yang merupakan wilayah inti IKN adalah Kabupaten Pasir Penajam Pasir Utara sebanyak 181.133 jiwa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 728.944 jiwa, dan totalnya 997 jiwa. Jumlah ini tidak hanya mencakup penduduk lokal, tapi juga pendatang yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah memproyeksikan bahwa populasi di IKN akan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa pada tahun 2045. Masalah penduduk ini bukan faktor utama, tapi menjadi faktor dasar. Karena berhubungan dengan pasar. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi pasar yang menarik bagi investor, terutama jika mereka memiliki daya beli yang tinggi. Namun jika pasar sudah jenuh, investor mungkin tidak tertarik untuk berinvestasi. Tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber tenaga kerja yang murah dan melimpah bagi investor. Namun jika tenaga kerja tidak terampil atau tidak terlatih, investor mungkin tidak tertarik untuk berinvestasi. Faktor pendukung lainnya untuk investasi berdatangan adalah infrastruktur. Infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, pelabuhan, bandara merupakan faktor penting yang menarik investor. Jika infrastruktur tidak memadai, investor mungkin enggan untuk berinvestasi. Seperti Singapura yang fokus berinvestasi pada bandara dan pelabuhan. Karena Singapura letak geografisnya sangat mendukung sampai membawa Singapura menjadi negara seperti sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang ramah investasi dapat menarik investor untuk datang ke satu wilayah. Kebijakan yang stabil dan kondusif dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir, keamanan yang terjamin merupakan faktor penting bagi investor. Jika satu wilayah tidak aman, investor mungkin tidak berani untuk berinvestasi. Oke guys, jadi menurut saya wajar ya guys, kenapa para investor masih sepi untuk berinvestasi ke IKN. Karena memang masih pada tahap pembangunan. ASN yang akan menghuni saja masih dalam tahap persiapan untuk benar-benar siap datang dan bermukim di IKN. Kalau menurut saya pemerintah harus membuktikan terlebih dahulu pindah ke IKN. Benar-benar harus totalitas pindah ke IKN. Jangan setengah-setengah. Seperti berita tentang DPR RI tidak mau pindah ke IKN dan mengusulkan DKI Jakarta menjadi ibu kota legislasi. Jika memang berita ini benar, DPR RI yang terhormat tidak mau pindah ke IKN, sangat memungkinkan menjadi salah satu faktor investor nggak mau investasi ke IKN. Jadi guys, memang perlu proses yang panjang untuk IKN menjadi kota besar seperti Jakarta, bahkan Singapura. Menurut saya, sekarang fokus saja pada rancangan pembangunan semaksimal mungkin. Dan sekarang saja sudah terlihat kan, IKN belum jadi saja sudah sekeren ini. Semoga IKN menjadi kota kebanggaan bangsa Indonesia di abad ini. Bahas apa lagi ya kita tentang IKN? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian.